Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Febriansyah Putradela dengan 3 digit NIM akhir 008 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro pada praktikum sistem pengendali elektrik. Jadi pada pertemuan ini aku akan membahas dan belajar bersama kalian mengenai editor AI dan platform I/O. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan dulu sedikit mengenai apa itu editor AI dan apa itu platform I/O gitu ya teman-teman. Lanjut. Oke, jadi apa itu editor AI? Editor AI adalah alat berbasis kecerdasan buatan yang berfungsi membantu manusia dalam membuat, mengedit, dan menyempurnakan berbagai jenis konten secara otomatis maupun secara semi-otomatis. Editor ini mampu memahami perintah penggunaan dalam bahasa sehari-hari, lalu mengolah teks, gambar, audio, ataupun video sesuai kebutuhan. Misalnya, memperbaiki tata bahasa, merangkum tulisan, dan lainnya. Dengan adanya editor AI, pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu lama menjadi dapat dipersingkat. Ya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu apa itu platform I/O? Platform I/O merupakan sebuah platform yang membangun atau development platform yang digunakan untuk menulis, mengoptimalkan, dan mengunggah program komputer kontrol seperti Arduino, ESP32, dan banyak lainnya. Platform ini bersifat lintas sistem operasi dan mengintegrasikan editor kode, compiler, library, serta alat manajemen proyek dalam satu lingkungan kerja sehingga memudahkan pengguna dalam mengembangkan perangkat lunak untuk sistem tertanam atau embedded. Platform ini menyediakan ruang bagi pengguna untuk mengakses alat AI, mengelola proyek, menyimpan hasil pekerjaan, serta berkolaborasi dengan menggunakan lainnya dalam satu sistem. Dengan adanya platform ini, pengguna editor AI menjadi lebih praktis karena semua proses dilakukan secara bersamaan. Nah, selanjutnya ini aku akan mengajak teman-teman caranya gimana sih untuk menginstal platform IO atau cara kita agar gampang gitu melaksanakan pemrograman gitu. Oke, pertama-tama di sini kita butuh beberapa software ya teman-teman. Yang pertama di sini aku akan mengajak teman-teman untuk menginstal software yang namanya itu Python karena di sini kita akan menggunakan program Python. Jadi kita ketik dulu Python ya teman-teman. Nah, masuk pada webnya Python di sini kita akan download lalu pada Unreal. Nah, di sini kita hanya menggunakan atau hanya diperbolehkan dengan versi 3.10.11 atau sebenarnya kita bolehkan titik di belakang itu versinya mau 10, 20 ataupun 17 itu boleh, namun di dua titik terdepannya itu 3.10 itu hal yang wajib ya teman-teman. Nah, di sini kita ada 3.10. Nah, kita bisa install terlebih dahulu karena aku sudah menginstal. Jadi, eh, ketika nantinya teman-teman menginstal, itu tidak langsung terinstall dalam laptop, melainkan kita harus mengecek terlebih dahulu pada fitur yaitu command prompt. Nah, di sini kita bisa mengetes apakah Python sudah benar-benar terinstall dalam laptop atau tidak ya teman-teman dengan cara mengetik Python spasi strip version next. Oke teman-teman sebentar. Nah, terlihat bahwa di sini ada Python 3.10.1 yang menandakan Python yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan yang tadi aku katakan di awal gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan kursor AI. Nah, kita akan menggunakan kursor AI ini sebagai software yang nantinya kita akan atau kita akan memprogram di dalam software kursor ini. Nah, kita download terlebih dahulu karena aku sudah mendownload. Lagi-lagi, kalian ketika sudah
mendownload, kalian install. Di situ kalian akan login terlebih dahulu pada menu kursor ya teman-teman. Dan di situ nanti kalian bisa memilih uh, GPT apa atau AI apa nih yang kalian gunakan gitu, akankah pro atau tidak. Nah, di sini aku menyarankan ketika teman-teman seorang mahasiswa dan memiliki email dari kampus itu coba menggunakan fitur pro-nya karena itu sangat-sangat berguna dan hasilnya akan lebih bagus gitu ya teman-teman. Nah, ketika kalian sudah meloginkan akun kalian akan tampil seperti ini dan di sini kita membutuhkan namanya extension ya teman-teman. Nah, di sini kita juga lagi-lagi mendownload library-nya Python. Nah, di sini saya sudah menginstal dan yang kedua itu ada platform IO sendiri yang tadi kita sudah bahas. Nah, di sini kalian bisa install juga. Setelah kalian install, maka akan muncul platform IO di sini. Kalian klik dan dia akan menginstal library yang akan digunakan dalam platform IO dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan di sini saya masih memiliki trouble yang mungkin belum bisa di-download, makanya saya menggunakan software tambahan yaitu seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa terlebih dahulu mendownload sesuai yang tadi aku katakan ya teman-teman. Lagi-lagi kalian harus mendownload dulu di extensionnya ya teman-teman. Di sini kalian sebentar ya teman-teman. Jadi nah, kalian bisa mendownload extensionnya terlebih dahulu di sini. Sama juga extension yang digunakan yaitu Python dan juga platform IO ya teman-teman. Jika nanti teman-teman sudah mendownload platform IO, maka kalian bisa klik di sini ada lambang platform IO. Sebentar teman-teman sedikit oleh laptopnya ini. Yang service-nya. Don't Oke, karena mungkin programnya bertabrakan teman-teman sebentar. Kita buka kembali. Karena mungkin kita lupa platform saja teman-teman. Nah, ini ada proses installing. Nah, kalau di sini kita cepat ya teman-teman. Nah, di sini kita ke home, lalu kita project dan konfigurasi teman-teman. Di sini kita ke home terlebih dahulu. Hmm, Nah, sudah terinstall. Kita kembali ke platform lain. Kita open terlebih dahulu. Tadi maaf kalau misalnya tadi ada sedikit trouble. Nah, kita akan open no project. Di sini kita coba aja ya. Coba. Oke. Buat yang kita gunakan, kita akan menggunakan Windows saja ya teman-teman. Arduino Uno. Misalkan ya teman-teman.
Nah, kita tunggu hingga prosesnya selesai, teman-teman. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa membuat Chrome ya, teman-teman. Fungsi dari platform I/O tadi merupakan kalian bisa menambahkan fitur pintas layar ketika kalian ingin menggunakan AI di dalamnya seperti ya, teman-teman. Jadi, fungsinya hanya terdapat pada ini agar mempermudah ketika kita ingin melakukan prompt, kita tidak harus menjalankan melewati eh, Chrome dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, di sini aku akan mencoba mengontrol sebuah motor DC dengan TWM dan user interface Python kita. Nah, kita akan coba meminta buatkan program Python untuk promotor motor DC. Oke, kita nah, dia akan mencari terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, akan memproses. Dia sedang mencari program ini. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa kontrol, lalu kita pindahkan ke bagian sini. Dan untuk lebih detailnya, aku akan menampilkan video aku bareng teman-teman aku yang telah berhasil dijalankan gitu, teman. Oke, kita next. Oke teman-teman, jadi kita akan membuka program yang akan kita gunakan untuk mengendalikan motor DC ya teman-teman. Nah, sudah kita. Oke, kita ke bagian paling awal. Di sini berisikan kurang lebih 400 line program ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama itu pasti sudah ada di bagian sini ya teman-teman, di bagian awal pemrograman. Ini merupakan library yang akan kita gunakan di dalam program mengendalikan motor DC menggunakan GUI ya teman-teman. Nah, di sini ada import SCS, serial, dan tools merupakan library yang kita gunakan. SCS mengatur sistem exit aplikasi, serial itu untuk komunikasi Python dengan Arduino, dan yang satunya lagi itu ada serialis ya teman-teman, tool list. Nah, itu mendeteksi COM yang tersedia gitu. Nah, selanjutnya gitu ada from collection, itu merupakan penyimpanan data grafik yang otomatis membuang data lama, jadi lebih efisien untuk secara real time ya teman-teman. Nah, adapun form di sini ya teman-teman, ada QT5 dan lain-lainnya. Nah, ini tuh digunakan untuk membangun tampilan GUI ya teman-teman. Di sini tuh juga menjalankan fungsi periodik ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada import Python di sini ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk visualisasi data real time, dan juga ada datetime, yaitu merupakan jeda itu teman-teman, waktu jeda dalam pembacaan grafik. Nah, lanjutnya itu ada kelas motor control GUI. Nah, di sini merupakan deklarasi ya teman-teman, yang menyediakan Windows lengkap mulai dari toolbar, menu, dan status bar ya teman-teman. Nah, saya ada di bagian init. Nah, di sini teman. Nah, di bagian init ini menyimpan objek komunikasi Arduino, terus juga menyimpan nilai kecepatan terakhir, yaitu sekitar 200 data terakhir per grafik ya teman-teman. Lalu juga ada timer, lalu ada polling sensor, dan
Selanjutnya itu ada init UI. Nah, di bagian init UI ini itu berisi program-program untuk mengatur jadwal dan ukuran window aplikasi. Lalu juga ada drop down untuk memilih COM port pada Arduino seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu ada satu tombol connect dan disconnect yang kita gunakan untuk memulai dan menyudahi simulasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada pada bagian kontrol. Dikontrol kecepatan ya teman-teman. Nah, pada bagian speed leader ya teman, speed slider ya teman-teman. Nah, di sini merupakan rentang PWM motor ya teman-teman, dengan nilai minimumnya di minus 255 dengan nilai maksimumnya di 255. Di sini juga ada negatif untuk mundur, positif untuk maju ya teman-teman. Nah, setiap silinder juga digeser dan dikirim ke data Arduino. Lalu juga ada tombol stop yang kita gunakan sebagai pengaman sistem. Nah, selanjutnya juga ada pada bagian pada bagian grafik 1 ya teman-teman, pada PWM di sini merupakan program yang berisi grafik atau arus motor saat maju PWM. Itu juga ada data arus motor grafik saat mundur, objek kurva yang akan diupdate terus menerus. Selanjutnya ada di bagian reverse port ya teman-teman. Kita cari reverse port. Nah, di sini tuh berisi program-program yang mengambil port serial aktif di komputer. Sangat penting jika Arduino baru dicolokkan seperti itu teman-teman. Ada toggle connection yang berfungsinya untuk mengecek status koneksi dan menentukan apakah harus connect atau disconnect. Ada connection to Arduino. Nah, di sini juga berisi untuk komunikasi serial, baud rate yang digunakan, juga ada pada connection stabilis ya teman-teman. Ini membaca data sensor setiap 50 milisecond. Terus juga membuat grafik real time secara halus dan juga reset grafik saat koneksi baru. Dan yang terakhir dan selanjutnya itu ada pada on slider change. Itu juga untuk menentukan arah motor sekaligus mempercepat tampilan GUI, juga mengirimkan nilai PWM ke Arduino. Selanjutnya ada send command yang digunakan pada program ya teman-teman. Nah, di sini itu berisi program-program untuk format data sederhana dan juga untuk serial print seperti itu. Lalu ada read serial data pada bagian sini, yang mana ini isinya itu data filter agar sensor yang membaca proses itu mencegah error parsing, digunakan sebagai sumbu waktu grafik. Dan juga ada pada bagian sense speed motor ya teman-teman, sudah tadi saya jelaskan. Ada juga read serial data, lalu update grafik, yang mana itu untuk mengupdate grafik tanpa membuat ulang objek. Selanjutnya ada close event, yaitu untuk menjamin motor berhenti, mencegah port serial terkunci. Dan yang terakhir itu ada main di sini itu untuk menampilkan GUI program mulai berjalan dari sini. Nah, GUI ini sebagai pengendali utama dan Arduino itu sebagai aktuator motor yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja ke video selanjutnya. Oke teman-teman, ini merupakan program yang tadi kita bahas ya teman-teman. Jadi ini merupakan program yang digunakan dan ini merupakan Arduino Mega, dan ada motor juga yang kita akan konfigurasikan untuk dalam program tersebut. Nah,
program di run terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kirim dulu apakah sudah bagus atau error atau tidak ya teman-teman. Nah, program sudah sukses ya teman-teman. Selanjutnya kita merun juga interface yang akan kita gunakan ya teman-teman. Oke, kita klik run. Nah, sudah selesai, lalu kita run kedua program bersamaan ya teman-teman. Nah, muncul interface seperti ini ya teman-teman. Interface ini merupakan alat kontrol yang dapat mematikan, menyalakan, cepat atau lambat, forward atau reverse dari pergerakan motor yang digunakan. Bisa dilihat ya teman-teman, ketika tombol tersebut kita geser ke kanan, maka dia akan berputar, semakin ke kanan maka pergerakannya akan semakin cepat. Dan ketika ke tengah akan mati, lalu ketika dimundurkan ke belakang dia akan memutar secara reverse ya teman-teman. Kebalikannya, begitupun semisal dipentokkan sampai belakang maka reverse putaran akan semakin cepat. Oke, mungkin sekian. Oke teman-teman, mungkin itu saja video atau pemaparan yang aku bisa sampaikan dalam pertemuan kita di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan informasi yang saya berikan. Bisa kalian komentar di bawah mengenai apa saja masukan yang akan kalian berikan, karena di sini kita sama-sama belajar. Cukup sekian. Bye bye semuanya.